Kali ini saya akan coba membagikan video mungkin khususnya buat Photoshop pemula ya, atau yang basic, atau yang newbie, atau bahkan yang teman-teman Photoshop yang udah melangkah jauh tapi belum tahu settingan di Photoshop ya. Settingan di Photoshop disesuaikan dengan spesifikasi komputer atau laptop kita ya. Maaf sebelum saya lanjut, di sini lagi hujan ya, jadi semoga aja suara saya jelas ya. Oke, saya lanjut di sini. Biasanya settingan Photoshop itu menyesuaikan dengan spesifikasi laptop atau komputer kita, mulai dari prosesornya, dari RAM-nya, dari VGA-nya ya. Semakin tinggi semakin bagus, dan Photoshop kita bisa disetting yang lebih tinggi lagi ya. Oke, jadi yang sekarang ini, video ini saya akan coba menunjukkan settingan yang pertama. Teman-teman harus lihat spesifikasi komputer atau laptop kalian ya. Jadi bagaimana caranya untuk melihat spesifikasi total sebuah laptop atau komputer itu sama. Teman-teman lihat di keyboard itu ada logo Windows, bendera Windows itu ditahan sambil ditekan R ya. Dan nanti muncul kotak run kosong, ditulis DXDIAG seperti ini. Lalu teman-teman enter ya, dan nanti muncul fitur atau spesifikasi lengkap komputer atau laptop kalian ya. Di sini komputer saya ini saya memakai CPU ya, yaitu saya pakai Windows 10 Pro 64. Di sini memori saya 8 GB, memori RAM-nya ya. Page filenya sampai 6 GB, yang 7000 available ya, dan di sini direct 12. Jadi yang intinya teman-teman bisa lihat di memorinya aja. Dan sementara prosesor komputer saya itu Core i3 masihan ya, dan dengan 1010 5F CPU-nya 3,7 GHz dan 8 CPU. Jadi teman-teman harus lihat dulu sebelum men-setting di Photoshop kalian. Jadi disesuaikan ya teman-teman ya. Kalau emang teman-teman komputer atau laptop kalian sedikit agak ke bawah, teman-teman harus sesuaikan ya. Oke, setelah tahu seperti ini, RAM-nya 8 GB, kita exit. Lalu kita yang pertama sebelum buka Photoshop itu sesudah membuka Photoshop, teman-teman bisa diklik edit. Kita bisa ke preference ya, dan di sini pilih general. Dan video kali ini saya akan menerangkan beberapa menu aja, nggak semuanya ya. Di sini ada general, ada interface, ada workspace, ada tools, ada history log. Semuanya mungkin next saya akan jelaskan detail, tapi yang sekarang saya akan coba jelaskan tentang interface, performance, dan secret disk ya. Jadi 3 itu dulu yang penting sih karena ya. Jadi yang pertama itu interface. Interface ini apa? Interface ini untuk yang terutama merubah warna background dari worksheet-nya Photoshop. Ini kan saya benar-benar hitam ya, pekat ya. Di sini ada color dam di appearance ini. Dan di sini kalau diklik dia sedikit agak gelapnya menuju ke terang ya, abu-abu lah, abu-abu gelap ya. Kalau kita pilih yang sini itu udah mulai abu-abu menuju ke putih. Tapi teman-teman kalau emang pingin lebih cerah lagi bisa diklik yang paling ujung ya, brightness-nya yaitu putih. Jadi teman-teman background-nya warnanya putih worksheet-nya, dan tulisannya akan menjadi hitam. Ini seperti itu. Ini perubahan dari color dam-nya Photoshop ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, bisa dirubah sendiri sesuai keinginan. Ada standard screen mode, ada full screen with menus-nya, dan di sini full screen, ini black, semuanya teman-teman bisa rubah sendiri ya. Dan UI-nya defaultnya udah bahasa Inggris. Di sini udah cukup default lah ya. Mungkin gak usah dirubah ya. Mungkin kalau teman-teman memilih warna background aja, teman-teman ke color dam ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke performance ya. Performance ini cukup penting. Ini yang tadi ya. Setelah teman-teman mengetahui spesifikasi komputer atau laptop kalian, teman-teman bisa men-setting di sini, bisa mengaplikasikan di preference ini ya. Di memory usage ini kan tadi RAM saya kan 8 GB ya, berarti 8 GB itu nggak semuanya bisa dipakai di Photoshop. Pasti udah terbagi otomatis ke aplikasi-aplikasi yang udah diinstal, aplikasi-aplikasi lain, ataupun yang udah dibuka berjalan di belakang CPU ini ya teman-teman ya. Hujannya semakin deras. Di sini memori yang available dari 8 GB saya tadi itu cuma 5,8 GB ya. Di atas ini 5840 MB. Jadi 5,8 GB, dan ideal range-nya itu maksimal 3200 sampai 4200. Jadi saya bisa maksimal yaitu 4200. Kalau bisa jangan 5000 lebih lah, nanti aplikasi yang lain kasihan ya. Mungkin teman-teman kalau emang RAM-nya berapa sisanya,
naikin lah sampai 75% ya. Mungkin di sini saya ya 4.200 boleh lah ya di sini ya, 4.200 atau 4.200 seperti ini lah ya. Dan di sini teman-teman berarti nanti Photoshop itu menggunakan 70% sisanya yang available ini untuk akselerasi Photoshop yang kita gunakan untuk desain ya teman-teman ya. Dan di sini di sebelahnya itu ada grafik prosesor setting, teman-teman bisa menggunakan, kalau bisa dicentang aja ya, saya menggunakan Nvidia GT 730. Kalau ini nggak dicentang itu nanti memakai defaultnya ya. Jadi teman-teman kalau udah terpasang VGA-nya kalau bisa dicentang supaya biar maksimal. Dan history chest-nya di sini biarin aja ya di sini ya, mungkin defaultnya. Dan di sebelahnya ini ada history stage. Apa ini history stage? Yaitu undo atau flashback. Kalau emang teman-teman salah langkah atau salah jalan, teman-teman bisa menekan Ctrl Alt Z itu untuk kembali ke langkah sebelumnya. Teman-teman ini maksimal bisa disetting sampai 1000 ya, tapi jangan disetting sampai 1000. Karena semakin banyak history state yang kita setting, itu semakin membutuhkan RAM atau bahkan VGA yang banyak ya. Jadi cukup antara 50 sampai 100 lah ya. Makanya di sini saya cukup 50, tapi defaultnya biasanya itu 20 seperti ini ya, defaultnya Photoshop. Tapi teman-teman saran saya 50 sampai 100 saja lah. Nggak mungkin lah teman-teman sampai salah langkah itu lebih dari 50 atau 100 ya. Jadi ini aja udah cukup ya, minimal middle ya kalau 50 ya. Jadi settingan yang saya sarankan boleh antara 50 sampai 100 ya. Dan chest levelnya ini cukup 4 saja teman-teman, nggak usah dinaikin. Dan ini chest style size-nya cukup 1024 ya. Oke, dan ini udah selesai settingannya ini. Ini yang lebih penting di performance. Dan selanjutnya di scratch disk ya. Scratch disk itu apa? Di komputer atau laptop kita itu biasanya ada pembagian hard disknya itu dibagi, mungkin ada C, ada D, ada E ya. Tapi di sini di komputer saya itu hard disknya SSD-nya kecil ya, cuman di total cuman 250 GB dan ini sisanya tinggal 38 GB di C dan 94 di D. Jadi di sini teman-teman kalau bisa dicentang semuanya. Scratch di sini ibarat kalau hard drive-nya, kalau teman-teman lagi mengerjakan project yang cukup besar ya, atau banyak layer atau banyak efek mungkin, atau ukurannya sampai 10 meter kali 4 meter mengerjakan Balio, pasti akan berat banget ya, mulai dari nge-save atau nge-load ataupun mengedit itu bener-bener lambat banget ya. Jadi di sini kalau bisa dicentang aja semuanya. Kalau ada E ya dicentang, C, D, E dicentang. Jadi kalau misalkan dicentang seperti ini gunanya kalau teman-teman mengerjakan format yang besar, misalkan C-nya nanti dalam pengerjaannya itu udah full, dia akan mengalokasikan otomatis mengambil sisa hard drive dari yang D itu teman-teman ya. Jadi scratch disk itu penuhnya hard drive kita, di mana di satu hard drive itu nanti akan otomatis dialokasikan sama Photoshop ke hard drive yang kosong. Jadi saran saya dicentang semuanya biar nanti lebih enak ya. Dan kalau sudah seperti ini udah cukup ya, interface, performance, dan scratch disk. Untuk yang lainnya next mungkin saya terangkan karena nggak seberapa penting ya. Kalau sudah teman-teman klik OK, bisa di close Photoshopnya lalu di open lagi. Dan yang terakhir ini sebagai tambahan, bagaimana cara bisa mengatur format-format workspace-nya atau worksheet-nya Photoshop ya. Jadi gimana maksudnya? Teman-teman bisa ke window. Ini kan tampilannya seperti ini ya. Ini kalau di kanan ada 3D, ada layer, ada channel, tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman misalkan ingin berubah, bisa ke window, ke workspace di sini. Di sini kita disediain 5 ya, yaitu essential atau defaultnya. Diklik aja nggak masalah. Dia cuman seperti ini. Defaultnya yang sisi kanan cuman ada bar layer saja ya. Mungkin kalau emang teman-teman ngerasa pingin full, kurang komplit, teman-teman bisa rubah, coba ke 3D. Nah ini tampilan 3D, dia beda-beda, dia ada properti dokumennya ya. Kalau ingin dirubah lagi, misalkan teman-teman hobinya temanya grafik and web ya, diklik aja di sini ya. Jadi dia munculnya seperti ini. Ini pun kita bisa atur ya. Di sini mau ditaruh di mana atau di close, ataupun yang ini misalkan nggak dibutuhkan, teman-teman tarik aja terus di close. Nah itu bisa. Tadi teman-teman di sini tuh bisa diatur, layernya pun juga bisa diatur seperti ini ya teman-teman ya, atau mau digeret kemana. Itulah Photoshop enaknya ya. Dan sekali lagi kalau emang pingin berubah atau motion, nah motion seperti ini karena motion kan ada animasinya ya, pasti ada timelinenya di bawah. Jadi di window di workspace ini untuk mengatur
eh, format atau tampilan dari workspace itu sendiri atau lembar kerja atau worksheet ya. Oke, mungkin segitu saja yang tutorial atau tips atau trik yang saya berikan ini tentang settingan di Photoshop ataupun tentang workspace ya. Semoga bermanfaat.